Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema hubungan antara budaya kerja dengan peminatan dan pemilihan jurusan atau karir. Tapi sebelum itu, Bapak minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok kita, bimbingan kelompok kita, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur kembali kami anak-anak mengaturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta, kasih, serta perlindungan-Mu, sehingga kami semua boleh berkumpul di media virtual ini dalam keadaan baik. Ya Tuhan, berkatilah apa yang kami rencanakan hari ini, semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nama-Mu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin ada salah satu dari adik-adik yang bisa berbagi pengalaman tentang pemilihan jurusan di sekolah. Ketika masuk sekolah ada pemilihan jurusan, mungkin ada pengalaman? Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Jadi saya mau bercerita sedikit mengenai pemilihan karir. Jadi, Pak, waktu saya tamat SMP, pas saya mau masuk ke SMA itu saya sempat berkonsultasi dengan wali kelas. Kira-kira karena saya dengar kayak dari kakak kelas kakak yang sudah SMA, mereka bilang nanti kalau masuk SMA tuh nanti akan dipilih, ada yang masuk IPA, ada yang masuk IPS, dan ada juga yang masuk bahasa. Jadi saya sempat kayak sharing-sharing begitu dengan wali kelas. Terus saya tanya, kira-kira Ibu, saya nanti bagusnya itu masuk di kelas IPA, IPS, atau bahasa. Terus kata Ibu wali kelas bilangnya, semua itu kembali ke pribadi kamu lebih memilih yang mana. Terus ini Ibu bilang, tapi saya tahu Ibu, anak-anak pintar itu biasanya dimasukkan dalam kelas IPA. Jadi saya bertekad untuk masuk kelas IPA. Tapi setelah tamat SMP, masuk SMA, saya masuk IPA, justru sebaliknya saya merasa menyesal. Lebih baik saya masuk IPS daripada IPA. Karena mempengaruhi cita-cita saya untuk nanti saya kuliah, karena jurusan yang nanti saya ambil pada saat kuliah itu berbeda dengan jurusan yang saya ambil pada saat SMA. Jadi begitu, Pak. Baik, terima kasih adik Ria yang sudah berbagi pengalaman. Jadi tujuan dari kita melakukan bimbingan kelompok ini agar adik-adik itu memahami pentingnya hubungan antara budaya kerja dengan peminatan dan pemilihan karir. Baik, apakah adik-adik sudah siap untuk kita memulai bimbingan kelompok ini? Siap, Pak. Baik, jadi yang pertama itu pengertian budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja.
Budaya secara harafiah berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengelola, dan memelihara ladang. Menurut Surjanto Puspowardojo. Budaya menurut The American Heritage Dictionary itu mengartikan kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja serta pemikiran manusia dari satu kelompok manusia. Menurut Konjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan memiliki diri sebagai cara belajar. Baik, apakah adik-adik sudah paham mengenai pengertian budaya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke tujuan budaya kerja. Tujuan budaya kerja dapat dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, memahami budaya kerja suatu perusahaan. Yang kedua, dapat mengimplementasikan budaya kerja di tempat kerja. Yang ketiga, menciptakan suasana harmonis dengan partner kerja atau klien. Yang keempat, membangun rasa kerjasama terhadap rekan kerja dalam tim. Yang kelima, bisa beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Dan yang keenam, mengenal norma-norma dalam satu pekerjaan. Yang ketiga, manfaat budaya kerja. Jadi budaya kerja itu memiliki manfaat. Yang pertama, menjamin hasil kerja dengan kualitas yang baik. Yang kedua, keterbukaan antara para individu dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, saling gotong royong apabila dalam suatu pekerjaan ada masalah yang sulit. Yang keempat, menimbulkan rasa kebersamaan antara individu dengan individu lain dalam pekerjaan. Baik, apakah adik-adik sudah paham? Sampai di sini adik-adik sudah paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur dalam budaya kerja. Budaya kerja merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh sekelompok manusia atau masyarakat dalam suatu organisasi atau lembaga yang kemudian diolah menjadi nilai atau norma, serta aturan-aturan baru yang nantinya akan menjadi sikap dan perilaku dalam organisasi yang diharapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Proses dari terciptanya budaya kerja melibatkan semua sumber daya yang terdapat dalam organisasi atau lembaga. Menurut Budi Paramita, budaya kerja dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, perilaku pada waktu kerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajiban, suka membantu karyawan, dan sebaliknya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ya, ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri bimbingan kelompok kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita menyepakati waktu untuk pertemuan bimbingan kelompok di pertemuan selanjutnya. Adik-adik bisanya kapan? Kalau dari ya setuju, Pak. Di waktu yang sama dan hari
Oke, baik. Jadi minggu depan kita bertemu lagi di Zoom untuk melakukan bimbingan kelompok. Oke, baik. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Sebelum kita akhiri, Bapak minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya akan memimpin doa kita pada pagi hari untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur kembali kami haturkan kepada hadirat-Mu, karena begitu besar cinta kasih serta perlindungan-Mu sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana dari awal. Ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.